perkenalkan, nama saya Pilihan Mako, saya Raisin. Nama saya Pinkata, saya Misal. Dan kami akan mewawancarai beberapa narasumber tentang perundungan atau pembulian. Bagaimana Anda mendefinisikan bullying? Bullying adalah tindakan kekerasan yang merendahkan orang lain dan merugikan orang lain. Apakah Anda pernah menjadi korban bullying? Jika ya, bagaimana pengalaman itu memengaruhi Anda? Ya, pernah saat SMP itu. Dan saya itu dampaknya ya saya menjadi agak minder di awal-awalnya. Tapi ya saya udah mulai berteman dan enggak ada lagi minder sih. Apa yang Anda pikir menjadi penyebab utama perilaku bullying? Mungkin dari orang fisiknya dulu ya. Mungkin ceritanya orangnya hitam gitu. Ataupun pendek ya kan gitu lah gitu deh ya. Ya kalau bisa gitu kan sering diingejek gitu ya. Pendek hitam gitu deh. Gitu. Oke. Menurut kamu, apa langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mencegah bullying? Menurut saya, dengan menunjukkan prestasi. Biasanya kalau orang yang membuli itu karena iri, karena akan prestasi kita. Itu. Oke. Terus, menurut kamu, apakah ada perbedaan antara bullying fisik dan bullying verbal? Jika iya, apa dampaknya? Menurut saya, bullying fisik itu dan bullying verbal ada perbedaannya. Kalau bullying fisik itu kita membuli secara fisik, misalnya memukul, menjambak, dan lain-lainnya. Kalau bullying verbal, dengan membuli dengan melalui ucapan, misalnya mencaci maki dan lain-lainnya. Dampaknya itu sama, bisa membuat seseorang mudah stres, tidak fokus saat mengerjakan sesuatu, dan lain-lainnya lah. Apa peran orang tua dan guru dalam mengatasi kasus bullying? Peran orang tua dan guru dalam mengatasi kasus bullying menurut aku itu mengajarkan anak dan siswa agar tidak menyelesaikan suatu masalah dengan kekerasan, dan sekolah itu harus melakukan sosialisasi untuk mengajarkan siswa di sekolah agar tidak melakukan tindakan bullying dengan cara menyampaikan dampak buruk dari perilaku bullying tersebut. Apakah Anda percaya bahwa pendekatan hukuman atau pendekatan pendidikan lebih efektif daripada dalam menangani kasus? Menurut saya dalam kasus ini kita tidak hanya perlu pendekatan pendidikan dan pendekatan hukuman. Kita juga perlu pendekatan psikologi untuk menangani faktor-faktor yang membuat pelaku untuk melakukan bully atau menyakiti orang lain. Oke. Bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam penyebaran bullying? Apakah tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi bullying daring? Teknologi kan sudah tersebar secara luas di dunia, seperti di game, medsos, dan lain-lain. Kita bisa mengatasi ini dengan kebijakan yang ketat dari platform tersebut. Bagaimana Anda mengidentifikasi perilaku bullying di lingkungan sekolah? Mungkin bisa terlihat dari siswanya sendiri dan juga orang-orang di siswa untuk meningkatkan kesadarannya agar tidak terjadi bullying di sekolah. Kan bahwa korban bullying merasa didengar dan didukung. Kita dapat memberi dukungan moral, dapat mendengarkan perasaan siswa dengan empati. Juga kita harus meningkatkan kesadaran untuk mengantisipasi terjadinya bullying di sekolah. Ya, mungkin itu saja.